Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gue Kapian Official. Jadi pembahasan hari ini akan menarik banget sesuai judulnya. eh Teman-teman harus tahu ya. Jadi beberapa waktu ini kan kita ada informasi ya, dan sangat apa ya, mungkin bisa dibilang rame banget ya, tentang warga WNI yang pindah ke warga negara Singapura. Jadi diberitain juga di Metro TV tentang ribuan mahasiswa yang pindah warga negara ke Singapura, juga ada di Kompas TV beritanya gitu kan juga. Ini gue dapat apa ya, suatu apa sih, informasi yang konkret ya. Konkret kenapa bang? Karena di sini ada seorang youtuber yang bernama Effendi Lesmana. Beliau ya traveler ya. Jadinya beliau tuh sedang ada di Singapura, walaupun sekarang sudah lagi ngonten di Korea sih. Jadi karena dia memang sering di Singapura dan punya temen juga orang Singapura yang bekerja di sana, dan juga ada yang udah pindah ke warga negaranya ke Singapura, dan dia langsung wawancara langsung ke pada temennya nih, teman-teman yang pindah. Alasannya apa sih? Jadi kalau kita cuman kayak gali informasi gitu kan, nggak ke orangnya langsung, mungkin itu kurang apa ya, kurang konkret dan kurang jelas. Tapi kalau misalkan diwawancara langsung kepada orangnya, alasannya apa, kenapa, plus minusnya. Jadi sini gue hanya kita sama-sama tahu ya, dan ini emang gue menarik banget waktu gue nonton video beliau nih di Evangelis mana. Gue suka konten-kontennya, dan ini memang pada saat gue nonton ini gue nggak berkedip sampai akhir video, karena memang eh, ini apa ya, perlu dan apa ya, menarik banget untuk disimak tentang kenapa sih warga negara Indonesia ini, warga kita, mau gitu menjadi warga negara sana gitu kan. Dan lewat video ini teman-teman akan tahu jawabannya. Langsung aja kita simak langsung ya teman-teman, sama-sama uh, dari video langsung dari Effendi Lesmana ini gitu. Jadi dengan pindah warga negara lu dari Indonesia ke Singapura, apakah artinya lu benci Indonesia? Iya, rame banget berita yang katanya ribuan warga negara Indonesia pindah jadi warga negara Singapura. Sampai gua di mention, beberapa temen tanyain, bener nggak bang? Lu masih WNI kan? Jadi dia ditanyain gitu ke bang, lu masih WNI kan? Karena kan dia memang tinggal di Singapura ya, walaupun masih warga negara Indonesia. Jadi karena memang otomatis dia diserang gitu kan, bener nggak? Lu pindah nggak gitu kan? Karena banyak berita orang pada pindah gitu, makanya dia buat konten ini. Akhirnya karena banyak yang kepo dan kebetulan gue punya beberapa teman yang tadinya orang Indonesia dan convert ke Singapura. Convert Makanya namanya gue bikin ya. video ini. Jadi sebenarnya lu udah berapa lama sih pindah warga negara ke Singapura nih, Singaporean? Sebenarnya masih baru banget sih, baru sekitar 1 tahun aja. Baru 1 tahun loh BTW udah muka pindah. temen gue ini gue blur ya, dan suaranya gue bikin aneh karena gue takut aja nih dia Takut ntar temennya diteror. diserang netizen. Sebenarnya dianya sih nggak masalah ya, cuman jaga-jaga aja nih, kalian jangan bandel ya. Sebenarnya pertama kali gue ke Singapura itu gue nggak kepikiran sebelumnya, jadi lebih karena kerjaan aja. Karena waktu itu sebelumnya gue kan kerja di Indonesia 2012-2013 begitu. Oke. Terus gue dikasih project, dan setelah project itu selesai, gue ditawarin sama company gue buat ditransfer ke Singapura. Oke, jadi sekarang gue pengen cari money changer dulu. Jadi awalnya ya emang orang-orang yang bekerja itu nggak kepikiran ya. Mungkin setelah mendapatkan benefit-benefit yang banyak, setelah bekerja di Singapura, ya mulailah tergoda lah untuk pindah ke warga negara gitu kan. Dan apa sih bang benefit-benefitnya, tentunya nih bakal teman-teman ketahuin ya. gue ntar malam pengen ke Korea. Guys. Jadi teman gue ini pindah warga negara bukan jalur mahasiswa ya, tapi emang jalur dia awalnya kerja di sini baru apply sendiri. Terus apa alasannya dia buat pindah negara? Ya nggak tahu. Sabar, nanti gue jelasin. Buat sekarang pasti kalian kepo dong. Kira-kira gimana sih cara kita supaya bisa tinggal di Singapura? Cara bisa tinggal di Singapura. Beberapa
Ini detailnya teman-teman. Kalian bisa tinggal di Singapura. Yang pertama tuh kalian datang ke Singapura sebagai turis pakai paspor. Turis. Terus di atas itu kalian bisa datang ke Singapura sebagai pekerja dengan megang satu work pass gitu. Working permit. Work pass. Working permit disponsorin sama company kalian gitu. Terus setelah itu, Sama perusahaan. setelah kalian bekerja beberapa lama, kalian bisa apply sebagai permanent resident gitu. Permanent resident itu artinya kalau kalian nggak kerja, Kalian masih bisa menetap di Singapura. Betul. Beda sama working permit, kalau kalian nggak kerja ya kalian nggak bisa tinggal di Singapura ya. habis itu ada student pass juga kalau kalian kuliah atau sekolah di Singapura. Habis itu ada long term pass juga. Iya, long term pass itu, pass. long term visit pass itu misalnya kayak istri lu atau Iya, apa itu dependent hitungannya pass. dependent pass itu Ini hitungannya aturannya long term. teman-teman. Teman-teman Dan harus yang tahu. terakhir ini, yang tadi ini adalah permanent residence. Nah, jadi kalian mesti apply jadi permanent residence dulu selama 2 tahun minimal, habis itu bisa apply ke Singaporean. Dan tambahan aja, kalau PR itu artinya kalian belum atau bukan warga negara Singapura ya. Jadi paspor kalian itu masih paspor Indonesia. Dan PR ini ada masa berlakunya juga. Nanti kalian bisa perpanjang, cuma bisa diterima atau bisa ditolak. Ada permanent resident, itu juga ada masih waktunya. Jadi memang nggak sembarangan untuk menjadi warga negara Singapura. Kayak ada beberapa waktu dulu, misalkan 2 tahun dulu gitu kan, untuk tinggal di situ. Kemudian ada kayak pengajuan kayak permanent resident juga gitu kan. Nggak sembarangan Nah, lah. dari situ terus apa sih yang bikin lu mantep? Oh, gue mau pindah warga negara nih. Alasan lu apa aja sih sebenarnya kalau gue boleh tahu? Nih, Boleh lah alasannya. ya, harus ya. Kalau nggak lu ngapain di sini? Jawab. Pas lagi zaman COVID-19 itu kan, gue kan kebetulan lagi stay di Singapura. Terus gue ngeliat banyak berita perbandingan antara kasus di Indonesia dan di Singapura. Terus juga dari segi penanganannya segala macam. Gue ngerasa kalau di Singapura gue lebih safe gitu. Jadi itu salah satu faktor awalnya kenapa gue udah mulai mikir gue mau mungkin ganti keluarga negaraan aja ke Indonesia. Lebih safe. Dia merasa tuh lebih aman daripada di Indonesia, berawal dari membandingkan masalah COVID kemarin teman-teman, kayak gitu. Oke, ini pertama ya, masalah safe. Ya, ditambah faktor-faktor praktikal lainnya gitu Dan ya. Kayak misalnya lu faktor kerja kan lainnya. di Singapura, ya kayak misalnya lu kerja kan di Singapura, terus dari segi infrastruktur juga di Singapura kan lebih Pasti. bagus. Lu kemana-mana tinggal naik bus atau Oke. MRT dan gak usah macet-macetan. Kayak misalnya gue dari rumah ke kantor setengah jam udah nyampe. Terus juga mungkin nanti kalau lu punya anak gitu, kita bisa masukin anak kita ke sekolah negeri dengan biaya yang lebih murah. Mungkin cuma 5 atau 10 dolar, anak lu udah bisa masuk sekolah itu. Dan Ini sih yang nggak bisa ditolerir, kenapa dia pengen banget jadi warga negara Singapura. Safe atau safe ya, keamanan dia dapat. Terus dari mungkin kerjaan juga gajinya lumayan, infrastrukturnya bagus, pendidikan nanti buat anaknya cuma 5 dolar. Sedangkan di sini jauh banget gitu kan. Kalau misalkan dibandingin berjuta-jutaan dari Indonesia, di sana pendidikan paling rendahnya, maksudnya kan standar Singapura kayak gimana sih, pasti jauh lebih bagus gitu kan. Otomatis itu menjadi pertimbangan besar dia untuk menjadi warga negara Singapura kayak gitu. Kita lanjut ya. Itu beneran ya 5-10 dolar doang. betul. Oh, baru tahu gua. Wah, Ya. wow. Apa 5-10 dolar dengan kualitas sekolah yang 5-10 dolar. kelasnya ya Singapura lah ya, sejelek-jeleknya Singapura. Sejelek-jeleknya Singapura. Pengalaman gua ya oke. oke lah banget. gitu ya. Ya, terus mungkin alasan-alasan kecil lainnya kayak misalnya paspor Singapura gitu, kayak kita tahu kan sangat powerful gitu ya, paspor merah. Minggu depan mau ke Europe, mau ke Korea langsung gas kan. Selain Oh, ada lagi keunggulannya, paspor merah. Paspor yang powerful, kalau misalkan mau ke Eropa pun gampang dibanding Indonesia. Makanya dia ngerasa itu adalah sangat nilai plus yang membuat dia mau pindah ke Singapura. Kita lanjut ya. itu kalau lu jadi warga negara Singapura, lu juga bisa lebih mudah lah cari kerja di sini ya. Lebih diprioritasin kan Iya, dibanding sama Mudah cari kerja. ini
ekspat gitu kan. Iya, karena nggak membutuhkan kayak work pass atau semacamnya yang butuh waktu dan lebih ribet prosesnya gitu ya. Karena setahu gue sebagai company saat lu mau hire employee, dia punya kayak kuota sendiri. Jadi dalam satu company minimal lu mesti punya Singaporean atau PR berapa baru lu bisa hire ekspat. Bener nggak? Betul. Keluarga gimana? Nih kita simak ya. Tapi dari sisi keluarga sebenarnya itu udah lu ada sempet konsultasi nggak sih ngedukung atau enggak, atau emang mereka oke-oke aja kayak gitu? Oh iya pasti lah, ini kan bukan keputusan yang kecil kan. Di keluarga negara yang dimana lu kalau udah ganti itu kayaknya lu udah bakal stay jadi Singaporean selamanya gitu. Pasti gue udah discuss waktu itu sama keluarga, sama adik-adik gue, sama pasangan gue, Dan mungkin for your information, orang tua udah nggak ada ya. ya orang tua. Dua-duanya ya. Jadi udah ada. Sedih. Bangsat. Ini bukan buat bercanda. Mereka juga setelah gue kasih tahu pros and cons-nya kan, mereka oke. Jadi ya udahlah daripada kelamaan gitu, karena kan semakin lama juga semakin banyak benefit mungkin yang lu bisa Benefit ya, nggak dapet teman-teman. gitu. Jadi kenapa nggak dari sekarang aja? Terus dari yang gue baca-baca, setelah mantap pindah dan syaratnya terpenuhi, salah satunya udah minimal 2 tahun PR. 2 tahun tinggal PR. submit online aja sih Atau aplikasinya. permanent Terus resident. bayar 100 SGD kalau nggak Bayar salah. 100 Tunggu sekitar SGD atau 2 bulan Singapura di dollar. websitenya. Nah, untuk prosesinya sendiri gimana saat lu udah dikasih tahu, oh ini lu diterima nih? Setelah gue dapet surat persetujuan gue diterima ya Jadi warga negara. dari warga negara Singapura, gue dikasih deadline sama IC Singapura buat Deadline. menyerahkan keluarga negara Indonesia gue ke pemerintah Indonesia. Jadi lu minta izin, gue pengen surrender atau menyerahkan keluarga Ya. negara gue buat pindah ke Singapura gitu. Betul, gue harus surrender keluarga negara gue. Itu lu balik ke Indonesia atau di KBRI Singapura bisa? Itu surat-suratnya sih Dukcapil. lo harus balik ke Indonesia sih, karena lo harus ke Disdukcapil semacam itu. Oh, oke. Dan prosesnya cukup lama nggak tuh waktu urus di... Lumayan lama, gue sekitar 3-4 bulan waktu itu. Tuh, ngurus dulu teman-teman. Jadi pemerintah Singapura nggak main-main ya. Jadi teman-teman tuh harus menyerahkan KTP segala macam, kependudukan. Kalau kayak surrender bener-bener dia pengen convert pindah gitu kan. Jadi dikasih deadline waktu lah gitu dari pemerintah Singapura untuk bener-bener dia mengembalikan data kependudukan dia, dan secara resmi didata bahwasanya dari pemerintah Indonesia tuh dia tuh bener-bener udah nggak keluar gitu dari warga Indonesia dan berpindah menjadi warga Singapura kayak gitu. Kalau kamu gimana, mau pindah warga Dan- negara nggak? Dan tadi nggak itu ya, nggak waktunya tadi dibilang 3-4 bulan ya, nggak cepet. Dan ditanya nih si Effendi Lesmana, ditanya sama istrinya, kalau kamu mau pindah nggak, kata dia gitu kan. Pertanyaan kamu itu sama kayak yang ditanyain temen aku itu. Sabar ya, nanti aku jelasin di belakang. Karena dia Terus ini kalau stay. misalnya nih, kan lu paspor lu Kenapa masih- ditanya gitu? Karena emang dia stay di Singapura walaupun dia bukan warga Singapura, teman-teman. Ya si Effendi Lesmana ini. Udah beda dong, udah bukan paspor ini kan Indonesia kan. Berarti terakhir lu pulang Jakarta kapan? Bulan lalu. Bulan lalu. Iya. Ada yang beda nggak saat lu balik? Oh, ada sih. Jadi pas gue balik ke Indo, biasanya gue kan lewat jalur sebagai Indonesia. Oh iya. Sekarang gue harus ganti jalur. Jadi kalau istri gue lurus, gue harus ke kanan. Jadi pas gue lewat jalur sebagai foreigner gitu. Foreigner, ha? Ya, gue ditanya sama petugasnya kan, ini mau tinggal berapa lama di Indonesia dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Wede. Ya, padahal bahasa Inggris gue pas-pasan kan. Iya, Apa tadi gitu. Jadi istrinya ini nggak pindah warga negara, tapi dia sendiri pindah warga negara. Jadi kalau misalkan dia berada di bandara, otomatis dia sebagai warga negara asing, dan jadi dia ditanya gitu kan pakai bahasa Inggris, mau tinggal berapa lama. Dia karena dia bahasa Inggris kata dia bilang nggak bagus, ya dia jawabnya pakai bahasa Indonesia aja gitu kan. Karena memang dia warga Indonesia yang convert gitu kan. Jadi berpisah sama istrinya, beda gitu kan. Kayak gitu. Dan ya setahu gue nih langsung gue bocorin ya, jadi nggak enaknya dia jadi warga negara Singapura, dia tentunya nggak bebas kalau ke Indonesia. Dia hanya dibatasi 30 hari di Indonesia kayak gitu maksimal. Lu bisa bahasa Indonesia? Jadi gue jawab aja pakai bahasa Indonesia.
Indonesia. Oh. Lebih ke nggak banyak perbedaan yang gimana sih. Tapi sebenarnya mereka bisa tahu nggak sih, lu itu pernah jadi warga negara Indonesia, di paspor Singapura ada tulis nggak sih lahir di mana gitu, ada nggak? Ada. Jadi mereka kalau misalnya ceknya sampai teliti Bener-bener. ya dia tahu. Cuma kadang kalau ceknya sekilas aja mereka nggak tahu sih. Lebih lihat warnanya aja. Oh, oke. Selain itu apa tuh? Itu dari sisi imigrasi. Saat lu misalnya masuk udah kayak begitu, kayaknya sama aja ya. Sama aja, kecuali lu harus balik ke Singapura setelah 30 hari tinggal di Indonesia. Oh iya. Tapi pas di dalam Indonesianya sendiri sama aja sih ya. Oh, di Indonesia nggak ada perbedaan sama sekali. Oh ya, teman gue ini juga cukup aktif ya di komunitas orang Indonesia di Singapura. Dan ternyata lumayan banyak juga loh di antara mereka yang pindah warga negara. Ada Ini komunitasnya, saat lu teman-teman. Di berinteraksi Singapura kayak ada komunitas nggak sih orang Indonesia. alasan-alasan mereka sendiri yang beda dari yang udah lu sebutin sebelumnya? Kayaknya rata-rata sama ya, karena Jadi rata-rata sama pindah karena benefit. Namun ada juga nih warga Indonesia yang nggak pindah dan punya alasan sendiri tentunya ya. Biasanya rata-rata pengen ngerasain pensiun di Indonesia gitu. Memang tidak mau menjadi warga negara Singapura walaupun udah pekerjaannya bagus segala macam, tapi tetap nggak mau. Ada juga yang seperti itu. Jadi di sini ada alasan lain lah selain benefit segala macam. Orang juga punya pilihannya masing-masing. udah nyaman tinggal di sini. Ha. Waktu yang lama begitu, kerja di sini, punya anak di sini, sekolah di sini. Dan mungkin di Indonesia udah nggak ada keluarga lagi. Oh, Iya. oke. Jadi alasannya lebih ke Make udah sense, nyaman ya. lah ya di sini ya. Tapi selain dari teman-teman yang konflik itu ada nggak sih teman-teman orang Nah, Indonesia ditanyain yang nih. memutuskan nggak mau jadi warga negara Singapura, tetap pegang warga negara Indonesia? Oh, ada beberapa teman yang gue tahu dia emang biarpun di sini udah lumayan lama dan udah lumayan successful gitu, mereka nggak memutuskan buat jadi warga negara sini, stay di permanent resident aja. Dan dia nggak bilang sih alasannya kenapa, cuma mungkin gue rasa dia mau pensiun di Indonesia aja kali ya. Kalau dari yang kamu research emang Ini research keuntungan jadi istrinya ya? Singaporean itu apa? Keuntungan dalam arti Ting 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 ting. apapun itu. Kalau tunjangan-tunjangannya itu setahu aku yang pertama Tunjangan. ada Medishield. Itu kan kayak BPJS ya kalau di Indonesia ya. Jadi BPJS Singapura. harga, rumah sakitnya segala macam murah banget, disubsidi. Subsidi ya? Ya, disubsidi. Rumah sakit subsidi. Nah, terus udah gitu ada juga CPF. CPF itu buat CPF. kayak jam sostek kali ya, buat nanti pensiun. Oh, ada jam atau sostek. bisa buat beli rumah, bisa kayak investasi juga bisa. Nah, dari Investasi CPF ini, bisa. kayaknya menurut aku yang paling menguntungkan itu adalah kalau kita udah jadi warga negara dan kita mau beli rumah, subsidinya bisa sampai $80.000. Wow. Misalnya kita baru beli rumah pertama. Nah, terus 900 juta keuntungan subsidinya. yang lain kalau kita punya anak yang warga negaranya Singapura juga, Warga negara Singapura punya anak. itu kalau masuk ke sekolah negeri itu nggak usah bayar uang sekolah buat anak Nggak SD. usah bayar uang Terus sekolah. untuk secondary school itu cuma bayar $5. $5. Junior college cuman Kalau kalian tahu berapa sih bocil playgroup-nya, Tuh. aduh bisa garuk-garuk. Dia juga pusing sendiri sama anaknya, playgroup-nya aja udah gila-gilaan. Sedangkan di sana untuk SD-nya aja cuma $5. Palingan juga paling besar juga nanti semakin yang tinggi paling cuma $10. Intinya sekolahnya itu gratis dengan pendidikan yang sangat luar biasa. Itu apa ya? Ya memang Singapura itu kecil gitu ya, cuman sekota Jakarta. Tapi karena mungkin karena kecil itu, dia itu benar-benar mengatur warga negaranya, keuangannya benar-benar bagus gitu. Karena memang Singapura adalah tempatnya investasi, teman-teman. Kalau teman-teman perlu ketahui ya. Jadi memang dipercaya oleh seluruh negara gitu. Jadi memang di sini memang successful banget ya untuk negaranya, bukan negara lagi berkembang seperti kita, tapi memang negara maju, teman-teman. Jadi kayak gitu. Kita lanjut ya. terus udah gitu ada lagi yang kalau menurut aku paling gede berasanya mungkin di tunjangan kalau punya anak ya, baby bonus Tunjangan. ya Namanya Itu baby bonus. bisa sampai $24.000 satu 271 juta Makin banyak untuk anak baby itu, bonus makin gede tunjangan anak. tunjangannya. Itu bukannya 11 ribuan gitu ya? Plus yang lain-lain. Maksudnya kalau Plus 11.000 lagi. itu adalah pertama kali anaknya lahir langsung dikasih $11.000. Tapi setelah itu banyak tunjangan yang lain sampai Pas anaknya lahir 124 juta jika memang anaknya itu sebagai warga negara Singapura ya, ditanggung bener-bener tuh. Baru lahirnya doang. total $24.000.
Terus masih Gila. ada lagi yang terakhir itu kayak ada tunjangan-tunjangan sesuai dengan budget pemerintah di tahun itu. Jadi kalau misalnya kayak tahun 2023 ini ada beberapa tunjangan kayak karena lagi inflasi tuh dia Menurun. Hah? Tunjangannya menurun gitu. Enggak, justru karena lagi ada inflasi, dia kasih tunjangan buat bayar uang listrik dan air per keluarga gitu ya. Kayaknya kisarannya sekitar 400 sampai 700 dolar gitu. Mungkin karena emang penduduknya dikit kali ya, jadi Singapura ini berani ngasih tunjangan-tunjangan yang banyak ya. Nggak kebayang kalau sampai ratusan juta kayak Indonesia gitu bisa tekor juga kan. Ya bisa jadi. Pokoknya dia menyesuaikan budget dia tahun ini. Jadi jumlah warga Indonesia itu kan ya kalau nggak salah 270 atau 280 juta ya. Warga negara Indonesia memang itu tidak mungkin diterapkan ya, apalagi memang ya mohon maaf banyak yang korupsi segala macam. Sedangkan kalau misalkan dari warga negara Singapura sendiri memang sudah ngebudget gitu kan untuk warga negaranya dan dibagikan secara merata, dan gue nggak tahu sih pembagiannya, tadi dia bilang sih sekitar sudah pasti dapat sekitaran 4.500.000 lah gitu kan, paling sedikitnya gitu, 400 dolaran Nah, gitu kan. selain yang tadi aku ngomong yang tunjangan utility itu juga ada juga kayaknya tunjangan voucher gitu ya. Jadi kalian Voucher. bisa beli buat pakai belanja supermarket atau belanja 3.400.000. itu kayak sekitar Aduh, di luar itu dapat uang warga negaranya sebagai warga negara Singapura itu udah pasti dapat tunjangan, juga dapat voucher belanja untuk hidup. Jadi untuk hidup di Singapura itu terjamin. Gimana orang nggak tertarik hidup di Singapura gitu kan. Gila sih. $100 buat tahun ini. Jadi itu sih tunjangan-tunjangan benefit-benefit yang aku tahu. Wah, banyak juga ya. Tapi itu kan tadi plus-plusnya ya. Gue sempat tanya teman gue ini kira-kira cons-nya apa ya? Konsepnya tuh lebih ke lu nggak ada full akses lagi buat hidup. Kelemahannya ya. Jadi kalau Dalam misalnya artian, kalau misalnya lu mau kerja mungkin nanti ke Indonesia nggak segampang kalau lu Oh, jelas. sebagai warga negara Indonesia. Kalau lu mau buka bisnis juga mungkin nggak akan sesimpel kalau lu masih jadi orang Indonesia gitu. Negatifnya mungkin bukan negatif sih, kayak mungkin kalau kita pulang Indo kita cuma dibatasin 30 hari aja. 30 hari. Oh iya benar. Kalau kita punya anak laki-laki nanti anak kita tuh harus ada ikut wajib militer Singapura Oh. gitu. Ya benar nggak kepikiran. Dia ada wajib militer ya teman-teman. Tapi itu bukan ini juga sih, bukan negatif juga sih, kayak Konsekuensi. beda lah sama Indo ya. Kalau Indo nggak ada begitu. Ya, ini bukan negatif, ini konsekuensi kalau memang sudah memilih menjadi warga Singapura. Yang pertama yaitu kalau dia punya anak ya anaknya memang harus ikut wajib militer. Kalau dia keluar negeri, misalkan ke Indonesia balik lagi, dia hanya dibatasi 30 hari maksimal kayak gitu. Dan kalau dia mau buka usaha di Indonesia itu pun susah gitu, karena kan dia juga bukan lagi sebagai warga negara Indonesia, tapi sudah dianggap sebagai warga negara asing, di mana kita ketahui warga negara asing untuk membuka usaha di Indonesia itu sulit ya, dan memang dipersulit, pastinya susah gitu kan. Dan ada lagi satu hal ya teman-teman, kalau misalkan nih teman-teman punya aset di Indonesia, punya perusahaan, punya kayak rumah atau apa, tanah, itu misalkan itu susah ditariknya kalau misalkan teman-teman langsung menjadi warga negara Singapura. Jadi caranya ya teman-teman harus convert dulu, itu ambil dulu semuanya, cairkan ke rekening teman-teman, baru bisa pindah negara. Kalau misalkan posisinya teman-teman udah pindah negara duluan, nanti aset teman-teman bakal susah ditariknya kayak gitu. Itu kenyataannya, dan ini bakal dibahas juga nanti. Begitu. Overall cons-nya itu sih ya emang kalau kita mau melakukan sesuatu di Indonesia bakal susah ya, dan itu Pasti. menurut gue wajar banget tuh, emang Wajar kita dong. warga negara asing. Dan ini bikin gue ingat sama teman kerja gue dulu ya, yang mana mereka pasangan suami istri orang Indonesia, istrinya itu udah pindah warga negara ke Singapura, tapi suaminya itu masih PR dan mungkin nggak dikasih atau belum dikasih Permanen convert. residen PR itu ya Si suami teman-teman. ini punya beberapa Jadi aset bukan atas warga nama dia negara. di Indonesia. Artinya kalau si suami ini pengen pindah warga negara, aset-aset dia yang di Indonesia itu mesti dicairin dulu atau ganti nama. Tuh. Karena kalau udah ganti warga negara, katanya sih bakal susah buat urus Susah. asetnya dia. Itu bikin orang nggak mau pindah warga negara kalau misalkan udah punya usaha di Indonesia yang besar gitu kan ya, karena ribet.
asetnya kudu dicairin dulu, nggak bisa gitu aja balik nama kayak gitu kan. Jadi tadi dia bilang dia cerita punya temen istrinya udah pindah tapi kalau yang suaminya enggak karena punya aset di Indonesia banyak gitu dan ribet kalau dia harus ngurusin gitu kan kalau misalkan dia pindah ke warga negara Singapura sedangkan asetnya di Indonesia. Jadi dia cuma PR aja. PR itu permanent resident yang berbatas waktu kayak 5 tahun dan harus perpanjang lagi kayak gitu teman-teman. Oh ya, terus kalau misalnya nih ya, Pengen nggak balik lagi ke Indonesia? Nih jawabannya nih. balik lagi jadi warga negara Indonesia sebenarnya bisa nggak sih? Kalau gue lihat dari websitenya Imigrasi Indonesia, itu lu cek online ada pilihannya. Satu pilihan kayak mendapatkan hak kewarganegaraan kembali. Oh, ada pilihannya ya di sana ya. Tuh, ada pilihannya ya teman-teman. Jadi pada saat kita mau pindah warga negara itu ada opsi juga. Misalkan suatu saat nanti teman-teman mau balik lagi sebagai warga Indonesia lagi itu ada pilihannya. Jadi kayak gitu, teman-teman harus tahu dulu nih. Bagi yang mau pindah, jadi gue nggak merekomendasikan juga ya teman-teman mau pindah. Jadi gue di sini mau nginformasiin kenapa sih orang tuh bisa pindah. Ternyata memang benefitnya banyak dan tentunya ya di sini ada tata caranya juga ya. Gimana caranya teman-teman bisa pindah? Ternyata harus minimal 2 tahun PR dulu atau permanent resident dulu. Dan juga ya teman-teman di sana sekiranya udah ngerasa udah successful lah, udah ngerasa di sana tuh teman-teman betah, teman-teman memang sudah mendapat persetujuan dari keluarga. Kalau teman-teman punya keluarga, tentunya kalau lebih enak lagi kalau teman-teman memang tidak punya keluarga ya mungkin bebas teman-teman untuk menetapkan pilihan mau tinggal di sana atau enggak. Tapi yang punya keluarga tentunya harus berdiskusi terlebih dahulu kepada keluarganya kayak gitu. Kita lanjut. Yang cepat gue nggak tahu itu bakal disetujui atau enggak, itu tergantung kebijakan pemerintah gitu. Oh gitu. Ya teman-teman udah pindah nih. Tapi itu ada opsi bisa balik lagi. Tapi dia juga nggak yakin ya temennya bakal diterima lagi nggak di Indonesia balik lagi gitu atau dari pemerintah Singapura disetujuin nggak kayak gitu. Oke. Dari tadi kan lu nanya-nanya gue. Tanya balik nih. Sekarang boleh nggak gue kasih satu pertanyaan balik Nggak boleh. Lanjut terus. Kalau misalnya buat diri lu sendiri sekarang gimana nih? Lu ada kepikiran ya buat ganti keluarga negara menjadi warga negara Singapura? Jujur ya, kalau gue ya nggak ada kepikiran sama sekali dari sekarang buat Sip. pindah warga negara ya. Nggak tahu, mungkin karena emang bokap nyokap gue, adik-adik gue semua di Indonesia kan. Nggak tahu ini mungkin gue doang ya, beda-beda tiap orang. Kayak kalau lu saat lu pindah warga negara, gue berasa gue udah bukan kayak memutuskan hubungan keluarga. Mungkin terkesan lebay ya, tapi kesannya kayak gue memutuskan Iya sih. hubungan keluarga gue dengan bokap nyokap dan adik-adik gue sih sebenarnya. Itu mungkin masih di pikiran gue sih. Nggak tahu ini mungkin pikiran kolot atau apa gitu ya. Mungkin kalau emang gue dikelilingi sama Komunitas-komunitas yang emang udah convert mungkin gue bisa berubah pikirannya atau gimana. Tapi untuk saat Ya mungkin satu kemungkinan kalau misalkan dia udah nggak punya keluarga lagi di Indonesia itu mungkin dia masih kepikiran bisa masuk, apalagi diperkuat kalau dia masuk komunitas orang-orang yang sudah pindah atau sudah convert ke negara Singapura, itu dia mungkin akan terpengaruh dan mungkin bakal kepikiran untuk pindah gitu kan, mungkin bisa kayak gitu. Atau memang keluarga sendiri pindah semua ke warga negara Singapura, itu baru kemungkinan besar dia mungkin bakal pindah gitu kan. Tentunya di sini orang pindah negara itu nggak sesimpel itu teman-teman, hanya karena benefit dan segala macam. Sedangkan keluarga dia di Indonesia itu pasti banyak banget pertimbangan yang harus dipikirin kayak gitu. Apalagi masalah hatinya ya, hatinya kalau udah Indonesia banget nggak mungkin dia ninggalin Indonesia kayak gitu aja kayak gitu. ini gue nggak ada kepikiran sama sekali buat convert sih. Oke, jadi gue punya pertanyaan terakhir yang cukup menohok, siap-siap nih. Dan gue ya Ini pertanyaan yang bikin temannya ini di blur dan nggak mau sampai diserang netizen teman-teman. Ini pertanyaan terakhirnya gitu kan. pasti banyak netizen yang bakal nanya ini juga dan penasaran. Jadi dengan pindah warga negara lo dari Indonesia ke Singapura, apakah artinya lo benci Indonesia? Nah lo. Ya enggak lah, untung aja jawaban yang tepat. Kalau dibilang iya, Gimana? abis Gua dia masih suka sama netizen. Gue masih suka ketoprak, nasi padang.
tapi ya realistis aja. Di sini gue ngerasa Oke. lebih disupport oleh pemerintah yang ada. Gue bisa dapet fasilitas yang mungkin kalau gue tetap jadi warga negara Indonesia gue nggak dapet. Pasti Gue nggak bisa dapetin itu semua iya, di Indonesia. itu realistis. Oke bro, thank you banget udah mau diajak ngobrol. Nah, itu endingnya. Intinya memang dia apa ya? Ya secara berpikir secara realistis bahwasanya dia banyak banget bisa dapat manfaat kalau misalkan dia sebagai warga negara Singapura gitu, teman-teman, dari tunjangan lah, dari nanti dia kalau punya anak di sebagai warga negara Singapura juga, dari pendidikannya juga murah, dari tunjangan hidupnya ada, bahkan dikasih uang belanja gitu kan, dari pokoknya tuh apa ya, uang-uang dari apa sih negaranya itu benar-benar tersalurkan, dan ini patut banget dicontoh untuk warga Indonesia. Walaupun sulitnya itu memang warga Indonesia memang lebih banyak ya, karena kan kalau Singapura cuman sekota Jakarta, sedangkan kita luas banget. Tapi kalau misalkan kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, harusnya sih bisa, kayak Freeport segala macem. Seharusnya sih pemerintah bisa lakuin yang lebih baik dari Singapura gitu. Ini menurut gua sebagai cerminan apa? Cerminan bahwasannya sudah waktunya memang Indonesia jangan terus-menerus menjadi warga negara yang jadi negara yang berkembang, maksud gua. Jadi sudah waktunya Indonesia juga harus menjadi negara yang maju gitu kan. Yang harus dipikirin adalah apa? Jadi kemarin tuh ya, ini tambahan ya teman-teman dari gua. Kemarin kan gua nonton itu ya podcast Deddy Corbuzier tentang Panglima nih, mantan Panglima gitu kan. Sekarang mungkin sudah keluar kan, bekerja sekarang, yang dia bilang sudah bekerja sebagai ya kantoran gitu ya. Kemudian dia sharing tentang suatu aturan di Amerika waktu dia tinggal di Amerika ya, Panglima ini. Pendidikan mungkin dulu dia bersama keluarganya. Kemudian tuh dia mungkin menyepelekan anaknya ini, ya udah gitu kan, dia ada acara keluarga mau jalan-jalan kemana, udah dia dengan entengnya ya udah nanti kalau sekolah bilang aja sakit gitu kan, nanti gampang bikin surat sakit atau gimana. Pada saat hari itu juga ditelepon sama pihak sekolahnya bahwasanya ini kenapa nggak masuk sekolah, dia bilang sakit. Ya udah, untuk hari ini juga harus ada surat sakitnya. Kenapa? Karena mohon maaf, dia bilang ini kalau misalkan nggak ada surat sakitnya, anak Anda terancam di DO. Jadi emang harus di DO. Jadi sebegitu ketat peraturan negara-negara maju, nggak segampang itu kita menyepelekan seperti warga negara kita Indonesia. Jadi yang diperkuat apa? Yang diperkuat hukumnya, aturannya gitu kan. Seperti teman-teman lihat sendiri, Singapura itu bersih karena memang ada aturan tidak boleh benar-benar buang sampah sembarangan. Artinya memang itu orang kalau udah di Singapura, kemarin juga kayak gue ngeliat podcast orang kayak itu yang termasuk di Deddy Corbuzier, kita ya iya bener juga ya, kita kalau udah di Singapura udah karena memang tahu aturannya, otomatis kita juga nggak buang sampah sembarangan. Beda kalau udah kita sampein di Indonesia, yaitu yang diperkuat adalah aturannya, memang udah menjadi budaya gitu. Kalau aturannya memang bagus udah dijadiin budaya seperti Jepang dan negara-negara maju lainnya, gue pikir Indonesia juga bisa ngelakuin hal itu. Jadi memang hukum yang kuat dan dijadikan budaya gitu. Hukum yang kuat, tidak membuang sampah sembarangan dari hal-hal kecil, hingga nanti pemerintah sendiri bisa berkembang dengan cara bisa menstabilkan keuangannya sehingga bisa disalurkan ke rakyat. Ini persepsi gue ya kalau misalkan ingin menjadi negara maju gitu kan. Dan tentunya hukum untuk koruptor juga harusnya diperkuat lagi. Jadi kita bercerminlah dari negara-negara maju seperti Singapura dan negara-negara lainnya agar kita bisa menjadi negara yang maju dan tidak terus-menerus menjadi negara yang hanya negara berkembang, sedangkan kita memiliki suatu potensi yang sangat besar daripada negara lainnya. Itu menurut gue ya. Oke, segitu review dari gue. Semoga teman-teman tahu ya akan hal ini, pengetahuan tentang hal ini, kenapa orang-orang tuh pengen pindah negara. Dan kita sebagai orang yang cinta Indonesia harusnya menurut gua ya, ini menurut gua pribadi, harusnya lebih memajukan Indonesia itu sendiri dan tidak berpikir untuk pindah gitu kan. Kalau orang yang berpikir realistis, itu nggak apa-apa, itu adalah pilihan dia sendiri gitu kan, dan nggak masalah. Dan buat teman-teman yang mau pindah juga tentunya harus tahu konsekuensinya, harus tahu kelemahan kelebihannya gitu kan, kayak gitu ya. Nggak hanya harus pindah-pindah gitu aja. Dan pihak Singapura juga nggak semata-mata langsung nerima gitu aja, pasti ada aturan tertentu yang harus teman-teman lewatin gitu.
untuk menjadi warga negara Singapura. Dan tidak segampang itu teman-teman bisa kembali lagi ke Indonesia. Perlu diingat seperti itu ya teman-teman. Oke, segitu ya video dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Ini video panjang yang menurut gue sangat menarik buat teman-teman simak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.